Sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Pasti saya gas, pasti saya habisin untuk Anda para pemula. Karena ini saya sudah ada lagi video sub 2 pintu yang menggunakan modul. Saya rinci dari awal, kemudian saya ukur ini kabel yang ke bodi sampai ke titik pintu yang di atas. Jadi kalau Anda tidak saksikan ini, merakit kulkas jadi timer 13 ini, Anda bisa habis. Saya habisin semua dari kabelnya, saya ukur, dan yang berakhir ini sempurna. Ini saya sesuaikan dengan data aslinya. Warna yang tetap biru, yang di atas keluar ini biru, dua-duanya ini setrum. Jadi ini searah dari colokan biru ke kompresor dan ke atas dan ke modul. Kemudian warna abu-abu dari modul ini tentu kiriman ke kompresor, sehingga ini saya gabung abu-abu dengan warna oranye ke kiriman di atas yang ke fan. Anda saksikan videonya karena ini sudah saya sesuaikan, saya detil, dan Anda pasti bisa. Anda saksikan videonya. Oke guys, jadi ini sub yang menggunakan modul ini ya. Ini penyakitnya, ini asing bagus. Oke, Anda bisa lihat. Ini justru penyakit bukan di termisin. Jadi ini sebentar mati nih. Bukan pembekuan, tapi sebentar ini malah berhenti nih. Sistem ini berhenti. Ya. Oke. Saya akan ukur dari awal ini. Oke guys, jadi ini jalur yang naik ke atas ke termis ini warna merah dan pink ini, ya. Merah dan pink. Kemudian ini yang naik ke atas lagi nih, abu-abu, oranye dan hitam. Ini setrum utama 220, ini biru dan coklat. Jadi masuk ke modul. Kemudian biru ini masuk ke bodi nih. Jadi keluarnya ini dari colokan ini biru langsung ke kompresor. Kemudian ke yang di atas kipas dan heater. Saya akan ukur ulang, saya akan uji ini jalur ini benar atau tidak. Ini langsung ini warna biru. Di video ini saya akan uji lagi nih ya. Coklat ini yang setrum kiriman, maksudnya ini diolah di modul kemudian ngirim ke kipas, ke kompresor, dan yang ke defrost ini. Satu kabel. Saya akan putus warna pink dan merah ini jalur termis yang naik. Oke, sudah ini dua kabel ini yang ke termis yang naik. Ntar saya ukur juga. Kemudian tiga kabel ini saya akan putus juga dan saya akan ukur lagi ini. Jadi ini untuk para pemula jadi paham ini. Hitam kiriman ini, pink dan abu-abu ini. Tiga kabel. Oke, ini oranye dan merah muda ini ke termis. Ini hitam, abu-abu, dan pink ini naik. Saya putus dari soket yang kiriman ini ya. Oke. Saya akan ukur di jalur biru apakah benar ini naik ke atas. Saya akan putus lagi ini di atas. Di atas ini kalau di belakang soket ini keluar warna hitam. Oke. Kemudian
pink dan merah termis. Oke. Kemudian oranye, kemudian lagi biru ini, dua biru ini ya. Tentu ini pink dan oranye, pink dan merah muda ini termis. Misalkan gabung. Jadi ini saya sengaja salah main videonya karena untuk patokan. Oke. Pink dan merah muda termis saya gabung. Hitam saya kelupas. Oke. Hitam, oranye dan biru ini dua saya. Jadi ini sudah pasti keluar satu jalur pink merah muda, hitam, oranye dan biru ini dua ini ya. Tentu ini heater ini hijau putih, kemudian fuse ini kalau sudah dipotong ini merah dan hitam. Oke, kita akan tes ukur ini. Akan ukur dengan cara seperti ini. Apakah benar biru ini naik ke atas kemudian ke modul. Ini biru sudah saya tarik kabel. Oke, seperti ini. Apakah ini nyambung? Oke. Jadi biru yang ke kompresor. Saya masukin tester. Oke. Sudah saya biru ini dan saya ukur dengan yang dari kompresor. Oke. Tester ini berjalan. Copot berarti nyambung ya. Berarti ini nyambung ini. Saya tarik warna biru ini. Nyambung. Saya naik ke atas. Apakah biru ada hubungannya ini? Ukur seperti tadi juga, kabel biru dari kompresor ini. Oke. Saya tes dengan yang ini nyambung ini ya, jalan ini. Jadi urutannya biru ini di bawah ini nyambung semua ini. Oke. Ini setrum yang langsung dari bodi kompresor, kemudian modul dan kompresor, modul, dan yang naik ini tetap heater dan kipas, setrum tetap. Jadi seperti itu. Saya ukurnya seperti ini nih, berwarna biru ya, sampai di modul. Saya colokin tuh. Jadi ini biru ini memang ngeluyur ini semua. Jadi sudah pasti ini jalurnya biru. Oke. Oke guys, biru ini dua. Jadi ini satu setrum untuk heater ini, ya, yang tetap. Saya masukin ke heater ini, dua kabel heater ini, hijau dan putih ini saya masukin ke
hijau. Hijau ini saya masukin biru salah satu ini ya. Sudah saya masukin. Ini saya ngambil warna biru satu ini, hijau langsung ke heater satu, dan satu ini biru dan hijau ini, biru dua ini, ntar satu untuk fan yang setrum langsung dari awal colokan. Oke, sudah seperti itu. Kemudian ini heater sisa putih, berarti putih ini heater kabel putih ini saya masukin ke fuse. Jadi satu heater ini belum nyambung. Ini ada fuse orinya, kemudian saya masukin ke warna putih ya. Heater putih masuk ke fuse yang warna putih ya. Jadi seperti ini, sudah putih-putih ini. Dari fuse warna putih gabung dengan heater warna putih. Kemudian fuse ini sisa satu ini. Ya. Ini fuse ini saya masukin ke, ntar saya urutin. Sebenarnya ini ke termis. Jalur termis sekarang untuk ngisi nomor satu ini. Jadi kabel hitam ini saya masukin ke defrost ya. Hitam yang di atas ini saya masukin ke defrost. Kemudian ini ada yang belum disambung fuse. Tentu ini ke gabungan fuse ini yang warna kabel hitam belum ada jodohnya, ini gabung ke fuse. Jadi defrost ini masuk ke kabel hitam, satu kaki defrost. Kemudian ini yang belum ada fuse, ini saya gabung. Defrost masuk fuse seperti ini. Hitam masuk defrost, dari defrost ini nyambung ke fuse dan ke heater. Kemudian otomatis antara defrost dan fuse ini masuk ke nomor satu, yaitu saya gabung untuk nomor satu timer ini kan defrost fuse ini digabung masuk ke nomor satu, yaitu bekas termis ini dua kabel ini saya gabung, merah dan pink ini saya gabung masuk ke timer nomor satu. Jadi seperti ini. Kaki defrost 1 ini dari kabel hitam ini masuk ke defrost, keluar ke fuse ya, ke fuse dan gabung fuse ini gabung ke kabel 2 ini yang merah dan pink, ini masuk ke nomor 1 di timer ntar. Kemudian kabel biru ini tadi 2 sudah setrum semuanya dari awal, satu ke heater dan satu ke kipas. Ini kabel warna oranye pink yang dari bawah ini, soket 3 ini tetap saya masukin ke kipas kiriman. Jadi ini rangkaian yang di atas. Saya akan tes yang bagian bawah ini. Ini saya tidak bawa solder, ini lagi dipinjam orang. Jadi saya ini coklat ini. Ini yang modul ini harus dikelupas untuk ngisi setrum nomor 3 di timer. Jadi seperti itu. Ini coklat, khusus coklat, biru tidak ada hubungannya.
Oke, jadi dari termostat yang di belakang ini masuk ke coklat ini, kabel warna coklat ini dari termostat. Karena ini saya kasih kendalinya termostat coklat ini ya, masuk ke termostat. Jadi termostat ini diisi warna coklat. Nggak bawa solder, cuma rapih dengan solder. Coklat masuk ke termostat. Dari termostat ini kirimannya ini masuk ke timer nomor 3 ini. Saya menggunakan timer LG ya. Nomor 3 ini, masuk ke nomor 3 ini dari termostat kirimannya. Saya masukin. Lalu saya lihatin ini sah. Oke. Jadi tuh dari termostat ini kirimannya masuk ke nomor 3 di timer. Jadi seperti dari termostat ini coklat masuk ke termostat, termostat masuk ke nomor 3 di timer. Kemudian nomor 2 ini, 2 timer ini tadi di hitam ini masuk ke defrost di atas. Di atas ini masuk defrost ini hitam. Otomatis hitam ini. Di bawah ini masuk ke nomor timer nomor 2 ini masuk ke hitam, yaitu nomor 2 di timer. Di atas ini masuk ke defrost. Oke, ini masuk ke hitam. Di atas lah ke defrost. Ini ke nomor 2 timer ini masuk kabel hitam. Di atas ini ketemunya ini defrost. Ya. Hitam di atas ini masuk ke nomor 2 di timer, yaitu defrost ya. Kemudian nomor 1 di atas ini gabungan 2 kabel kiriman termis warna merah dan pink. Ini nomor 1 di timer,
Ini tentu masuk kabel yang di atas, dua kabel bekas termis ini. Santar saya lihat ini nomor 1 timer. Nih masuk gabungan dua kabel yang termis di atas warna merah dan pink. Warna merah dan pink ini dua kabel saya gabung masuk ke nomor 1 di timer, ngerjakan timer. Tuh, saya kasih tahu. Dua kabel ini di atas, dua kabel termis ini merah dan pink ini saya masukin ke nomor 1 di timer. Ini gabungan antara fuse dan defrost. Di atas ini masuk ke warna merah dan pink bekas termis ini. Jadi seperti itu. Ya, ke bawah masuknya ke nomor 1 di timer. Defrost dan fuse gabung, tarik ke bawah masuk ke kabel termis merah dan pink, turun masuk ke nomor 1 di timer. Berarti ini sisa kipas dan kompresor. Kompresor ini warna abu-abu. Di atas tidak ada abu-abu. Saya lihat. Ini kompresor ini kirimannya ini abu-abu ini ya. Ini biru yang tetap. Ini abu-abu berarti. Ini kiriman kompresor ini warna abu-abu. Tentu ini di atas ini kirimannya untuk kipas warna oranye yang naik. Oranye. Nih. Ya, oranye saya masukin ke kipas. Oranye keluar di sini dan di bawah. Ini tentu gabung ini, kompresor dan kipas ini kiriman ke nomor 4 di timer. Seperti ini. Jadi ini oranye dan abu-abu ini. Ini abu-abu ke kompresor dan oranye naik di atas untuk kiriman kipas. Jadi seperti itu. Saya akan tes. Ini nomor 4 kiriman timer ini. Nomor 4 berarti masuk abu-abu ini ke kompresor, ini digabung, ini abu-abu dan oranye. Itu abu-abu dan oranye saya gabung masuk ke nomor 4. Kemudian ini saya pasang. Oke. Dua kabel ini yang bekas termis masuk ke timer nomor 1. Hitam ini ke di atas saya sambung ke defrost nomor 2 timer. Dan nomor 3 timer ini dari kiriman termostat dan warna coklat. Kabel di timer ini di modul ini yang saya ambil. Saya akan tes. Apakah kompresor sebentar sudah. So posisi sudah di kompresor. Apakah benar ini kipas dan ini hidup bareng ini, tidak konslet? Saya akan tes apakah benar ini, atau konslet. Oke. Kipas hidup
dan kompresor ini hidup ya. Jadi ini seperti itu. Oke, yang namanya ini nih oranye dan abu-abu, ini oranye dan abu-abu ini digabung masuk ke nomor 4. Jadi abu-abu ini ke kompresor, masuk ke bodi kiriman kompresor. Yang oranye ini saya ambil ke kiriman kipas itu ya. Saya akan tes lagi. Ini defrost, saya akan gabung dengan kaki defrost dan saya tes heater apakah ini hidup atau tidak ini ya. Sudah saya gabung, kemudian timer saya akan pindah ke heater ini ya. Saya akan pindah apakah bisa anget atau tidak ini si heater. Oke, sudah saya akan colokin benar atau tidak ini. Sudah saya posisi heater ini. Dah. Oke, tidak ada yang hidup, kipas tidak hidup. Kita akan pegang heater ini hangat atau tidak. Oh, hangat. Jadi ini sudah pasti benar. Oke guys, jadi seperti itu caranya.